Selamat siang, salam interaksi, dan salam sehat untuk kita semua. Jadi kembali lagi pada siang hari ini bersama kelompok 3 dalam podcast yang berjudul City, Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. Podcast kali ini, di sini ada terdapat 3 narasumber dan saya sebagai pemimpin dari podcast ini atau moderator. Pertama, perkenalkan, nama saya Stefan Pilio Wek. Pemirsa bisa panggil saya dengan sebutan Evan. Dan selanjutnya ada 2 perempuan dan 1 laki-laki di sini. Pertama kita mulai dari yang mana? Jadi dari yang kecil di paling ujung. Apa namamu? Nama saya Desinta Selan dari Prodi Administrasi Bisnis semester 2. Nama saya Arista Rambuana Nyami dari Prodi Administrasi Bisnis semester 2. Saya Gian Upetiano Taro, mahasiswa Administrasi Bisnis semester 2. Jadi teman-teman semua, dari yang sebelah sini namanya Sinta, sebelah sini panggilannya Arista, dan yang paling ujung laki-laki namanya Gian. Gian, kalau di dalam kelas Gian ada 2, ada yang pakai Y dan ada yang pakai I. Yang ini pakai I, bukan pakai Y. Itu untuk ibu. Seterusnya, oke, kita langsung masuk saja untuk ketemu pembahasan terkait SIPI, Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. Nah, di sini beta pakai beta sama bahasa Kupang, kau teman-teman, bahasa Kupang, bahasa bahasa Indonesia nih, Kupang sudah. Kupang, campur sah, Terus tadi kata campur satu baik. campur sah. Apa saya yang intinya mengerti? Jadi, beta mau tanya kepada 3 teman-teman di sini nih terkait sistem informasi dan teknologi informasi. Pertama tentang sistem informasi saja. Kalau menurut Arista sendiri, sistem informasi itu apa? Sistem informasi itu kayak menggali pendapat atau mengelola informasi dari Mengelola informasi dari berbagai kasus atau narasumber. mengelola informasi dari berbagai kasus atau berbagai narasumber. Itu yang mungkin masuk di dalam pengertian umum ya. Kalau misalkan menurut Sita, Sistem informasi itu untuk mengumpulkan data, menyimpan data dan dan mengelola data. mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data. Kalau menurut dia, Kalau menurut saya sistem informasi itu adalah suatu proses pengelolaan data informasi. sistem pengelolaan data informasi. Berarti dari ketiga-tiga ini membahas hal yang sama, yaitu terkait pengelolaan data informasi dalam suatu perusahaan. Selanjutnya terkait dengan TI, teknologi informasi, dari Gian, orang terakhir. Kalau untuk saya teknologi informasi itu semacam alat ataupun teknologi yang digunakan oleh manusia untuk memudahkan manusia untuk mencari informasi atau untuk menghubungi atau dan lain-lain sebagainya. Kalau Sinta, Teknologi informasi itu biasa digunakan di perusahaan untuk mengetahui keuntungan lah gitu. keuntungan, profit, keuntungan laba dari suatu perusahaan. Kalau dari Arista, Kalau teknologi informasi itu kayak teknologi yang bisa mendukung sistem informasi. teknologi yang mendukung sistem informasi. Berarti sistem informasi ada kaitannya dengan teknologi informasi. Berarti teknologi informasi adalah wadah berjalannya sistem informasi. Kalau mau sistem informasi berjalan dengan lebih baik dan efisien, berarti harus ada teknologi informasi sebagai pendukung dan penopang dalam menjalankan sistem informasi. Oke, ini berikutnya kita lanjut lagi untuk strategi TI. Ini bertanya di saudari Sinta. Strategi TI menurut saudari Sinta itu apa? Apakah strategi TI itu menurut saudara Sinta, apakah strategi umum atau apa itu strategi itu adalah suatu strategi khusus? Menurut saya strategi TI itu adalah suatu perencanaan komprehensif yang menetapkan bagaimana teknologi informasi
dapat digunakan untuk tujuan bisnis organisasi secara efektif dan efisien. Nah, secara lebih luas, strategi TI merupakan rencana jangka panjang yang menyelaraskan investasi dan penggunaan teknologi tujuan bisnis sehingga TI tidak hanya sebagai alat pendukung, tetapi sebagai pendorong inovasi dan keunggulan kompetitif. Berarti menurut Sinta sendiri, strategi TI itu digunakan untuk menyelaraskan suatu keunggulan di dalam suatu perusahaan, untuk membuat kinerja lebih kompetitif dalam mendukung prospek kerja dari suatu perusahaan, baik itu untuk dalam jangka panjang ya, untuk memprediksi pergerakan ataupun perkembangan suatu perusahaan dalam jangka panjang. Kalau begitu, biasanya karena kita berbicara tentang strategi TI di dalam perusahaan, nah pada umumnya biasanya menurut saudari Sinta, strategi TI yang biasa digunakan di dalam suatu atau sebuah perusahaan itu apa sih? Yang saya ketahui yaitu ada dua, ini strategi in-house development dan outsourcing. Yang pertama, in-house development itu pengembangan internal terjadi perusahaan dikembangkan atau pekerjaan TI dilakukan secara internal, kemungkinan besar dibantu oleh perusahaan konsultan dan vendor. Kalau yang kedua itu outsourcing, itu terjadi perusahaan dikembangkan atau pekerjaan TI dilakukan oleh pihak ketiga. Berarti menurut Sinta sendiri ada dua strategi, ada strategi in-house development dan outsourcing. Kalau in-house itu lebih kepada internal perusahaan, dia menjalankan perusahaan dengan menjalankan strategi TI dengan memanfaatkan orang-orang ataupun karyawan dalam internal perusahaan tersebut dengan bantuan vendor, ya kan? Vendor. Nah, kalau untuk outsourcing sendiri, mungkin strategi yang digunakan oleh perusahaan, strategi TI yang perusahaan, tapi dia memakai orang ketiga atau orang di luar dari perusahaan untuk menjalankan strategi-strategi tersebut. Nah, kalau menurut Gian dengan Arista sendiri, yang paling cocok digunakan dalam perusahaan itu apa? Outsourcing kah atau in-house development? Dari Gian. Kalau dari saya, yang paling menguntungkan atau yang mungkin saya pilih itu penggunaan in-house development. Itu dikarenakan dapat menekankan biaya dikarenakan itu kan orang yang memang kita punya orang karyawan kita, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan uang atau biaya lagi untuk menyewa orang lain, dan itu juga lebih mengoptimalkan sumber daya di dalam perusahaan, memaksimalkan sumber daya di dalam perusahaan. Kalau Arista? Kalau menurut saya ini menggunakan outsourcing karena perusahaan dapat berkembang dengan dilakukan oleh pihak ketiga atau banyaknya versi outsourcing pilihan lainnya. Kalau menurut Sinta sendiri yang tadi menjelaskan mengenai dua strategi, menurut saudari Sinta yang paling cocok digunakan satu perusahaan apa? Menurut saya mungkin outsourcing karena bisa ada bantuan gitu dari orang luar gitu untuk perusahaan bisa berkembang. Berarti di sini memang ada dua strategi, akan tetapi dari 3 orang narasumber yang saya tanyakan, ada dua posisi nih, ada dua kubu. Kubu pertama yaitu in-house development, kubu kedua yaitu outsourcing. Nah, dari Gian sendiri mengatakan menggunakan in-house development saja dikarenakan dapat lebih memaksimalkan kekuatan sumber daya manusia ataupun karyawan-karyawan internal di dalam perusahaannya sendiri, dan mengurangi biaya operasional, menekan biaya operasional, sehingga membuat perusahaan
alur kas perusahaan ataupun keuangan perusahaan tidak lebih efisien. Kalau misalkan menurut Arista dengan Sinta, mereka mengatakan bahwa menggunakan outsourcing lebih bagus. Karena dengan menggunakan outsourcing tadi gimana? Bisa perusahaan bisa berkembang dengan bantuan orang luar. Oh, perusahaan bisa berkembang tapi dengan bantuan orang luar. Kalau tadi Arista perusahaan berkembang juga. Perusahaan dapat berkembang juga, akan tetapi dengan orang luar. Kalau mungkin menurut saya, sebenarnya antara outsourcing atau in-development itu tergantung dari kondisi, situasi dalam perusahaan. Kalau misalkan perusahaan hanya mempunyai dia hanya mempunyai satu perusahaan saja, tidak mempunyai cabang perusahaan, atau dia hanya induk dia sendiri saja, mungkin dia lebih cocok menggunakan in-house development karena dia hanya mengelola perusahaan tersebut di dalam ruang lingkup yang memang hanya di sekitar dari perusahaan tersebut. Tapi mungkin jika perusahaan tersebut mempunyai anak cabang perusahaan misalnya di luar negeri, kayak misal Samsung pusatnya di Korea Selatan. Samsung punya banyak cabang yang ada di Amerika, salah satunya di Indonesia juga. Nah, mungkin kalau misalkan Samsung hanya memfokuskan untuk yang di perusahaan induknya yang di Korea, mungkin dia lebih cocoknya pakai in-house development karena yang mengerti dengan pasar di sana ataupun kondisi di sana ataupun keberlangsungan ataupun kemauan konsumen yang ada di Korea Selatan, tentunya yang hanya mengetahui adalah di perusahaan Samsung yang ada di Korea Selatan. Tetapi jika mereka ingin melihat ataupun mengevaluasi ataupun Ekspansi. ataupun ya melihat perusahaan-perusahaan induk ataupun mau masuk ke dalam suatu negara dengan menanamkan perusahaan-perusahaan cabang, maksud saya, mungkin mereka lebih cocok menggunakan outsourcing karena ketika suatu perusahaan membangun perusahaan cabang yang berada di tempat yang jauh dari induk perusahaan, contohnya seperti Samsung yang dibangun di Indonesia, tentunya tidak akan terus-menerus orang atau pemilik perusahaan Samsung datang berkunjung ke Indonesia. Tentunya ada perusahaan-perusahaan cabang lain yang dia bangun selain di Indonesia, bisa saja ada di Malaysia ataupun di Amerika ataupun di Inggris. Nah, dengan menggunakan outsourcing untuk cabang perusahaan atau anak perusahaan, lebih memudahkan pemimpin ataupun pendiri dari perusahaan Samsung karena dia tidak perlu turun langsung ke dalam anak perusahaan dari perusahaan Samsung, tapi dia bisa memanfaatkan saja sumber daya manusia ataupun pihak ketiga yang dia pekerjakan dalam perusahaan Samsung di cabang Indonesia, sehingga itu lebih memudahkan menekankan biaya agar lebih murah, seperti tidak ada pengeluaran dari pendiri perusahaan untuk dia perjalanan pergi dan pulang ataupun dengan berbagai akomodasi lainnya. Akan tetapi dia memanfaatkan sumber daya manusia yang dikerjakan pada perusahaannya di negara tersebut atau di cabang perusahaan yang dibangun di suatu negara atau Indonesia. Nah, selanjutnya ini langsung saja lagi ke Sinta. Apa saja peran strategi TI ini? Peran strategi TI itu adalah mungkin bisa membantu pertumbuhan, daya saing dan keberhasilan organisasi di era saat ini, era digital saat ini. Mungkin ada tiga poin penting yang dipakai untuk strategi TI. Yaitu yang pertama, mungkin meningkatkan peran efisiensi operasional. TI membantu mempercepat proses bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional organisasi. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan manajemen untuk mendapatkan data yang akurat dan real time, sehingga dapat membuat keputusan strategi yang lebih cepat atau tepat. Yang ketiga itu mungkin mendorong inovasi dan keunggulan kompetitif. TI berperan dalam meningkatkan inovasi organisasi dan membangun sumber daya informasi strategi
yang dapat menjadi keunggulan kompetitif di pasar yang semakin kompleks dan kompetitif. Baik, berarti peran strategi TI ini tadi secara umumnya apa tadi? Membantu pertumbuhan dan daya saing dalam perusahaan. Kalau secara lebih rincinya ada 3 poin. Ada pertama, meningkatkan efisiensi dari suatu perusahaan. Terus ada membantu perusahaan dalam mengambil putusan yang tepat dengan cepat. Nah, dengan adanya teknologi informasi ini tadi tentunya membuat perusahaan sistem suatu perusahaan lebih terintegrasi ataupun lebih tersusun ataupun terstruktur, sehingga memudahkan manajemen untuk mengambil data atau mengelola data yang real time. Gunanya untuk apa? Nah, gunanya untuk membuat keputusan yang tepat dan cepat. Nah, keputusan untuk jangka pendek perusahaan, jangka menengah ataupun jangka panjang. Pada umumnya biasa perusahaan mengambil ataupun mengeluarkan solusi, mengambil data untuk mengeluarkan solusi lebih efisiennya untuk jangka panjang dari perusahaan tersebut, sehingga tidak perlu lagi memikirkan solusi-solusi yang dialami dalam jangka pendek, tetapi sudah dimaksimalkan ataupun sudah diupayakan untuk jangka-jangka panjang ataupun untuk keberlangsungan perusahaan dalam jarak yang sangat lama, dalam rentang yang sangat lama. Terus itu ada mendorong inovasi. Nah, mungkin dengan penggunaan teknologi informasi ini memudahkan perusahaan untuk menciptakan juga mendorong inovasi untuk meningkatkan daya saing kompetitif, karena tentunya seiring berjalannya waktu kemauan konsumen di dalam suatu pasar akan berubah-ubah. Contohnya semisal suatu tempat makan dia saat itu misalkan bulan lalu perusahaan tempat makan tersebut menjual bakso, tapi seiring berjalannya hari, ternyata kemauan konsumen dalam lingkungan tersebut ataupun dalam pasar tersebut mulai bosan rasa bosan dengan bakso. Jadi mereka misalkan ingin kari ayam ataupun ingin mie ayam. Tentunya perusahaan ataupun tempat makan tersebut harus mendorong inovasi ataupun keunggulan yang kompetitif dengan memperhatikan kemauan konsumen dari lingkup tersebut. Mungkin setelah mendengar beberapa suara-suara dari konsumen, di bulan berikutnya ataupun di periode berikutnya mereka mulai membuat suatu inovasi menu baru, yaitu mie ayam. Mungkin bukan hanya mie ayam polos, ada mie ayam bakso ataupun mie ayam Korea, mie ayam Indonesia, dan mie ayam berbagainya. Itu bisa meningkatkan profit tempat makan tersebut. Artinya tempat makan tersebut ingin berkembang. Dia memperhatikan pasar-pasar ataupun kemauan konsumen, tentunya perusahaan tersebut dapat terlihat bahwa ternyata orang-orang di dalamnya ini sangat-sangat kreatif. Mereka memperhatikan pasar dan mereka sangat berinovasi untuk mendorong perusahaan agar lebih maju. Oke, selanjutnya saya akan bertanya ke Arista. Untuk Arista, ini ada kaitan antara strategi TI dengan strategi bisnis. Nah, tadi karena kita sudah kita sudah mengetahui banyak tentang strategi TI. Nah, sekarang kalau berkaitan dengan strategi bisnis, apakah terdapat tantangan dalam menyelaraskan strategi TI dengan strategi bisnis? Tantangan utamanya itu termasuk memastikan bahwa teknologi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan bisnis dalam mengelola perubahan organisasi dan mengatasi resistensi dalam karyawan terhadap teknologi baru. Bisnis. Nah, tentunya pemirsa semua yang menyaksikan podcast kita, kalau misalkan teman-teman sendiri ingin membangun sebuah bisnis, tentunya
apa tujuan dari dibangunnya bisnis tersebut harus selaras dengan teknologi ataupun apa istilahnya ini, kalau misalnya barang-barang yang fasilitas. Tentunya fasilitas yang memadai keberlangsungan bisnis atau perusahaan tersebut harus selaras dengan tujuan dibangunnya perusahaan tersebut. Kalau misalnya seseorang misalnya saudara Gian ingin membangun sebuah bengkel, tentunya yang dia jual adalah oli ataupun barang-barang yang berkaitan dengan alat motor ataupun mobil otomotif. Nah, dia tidak mungkin menjual makanan, tidak mungkin di bengkel menjual mie ayam, bakso. Sebenarnya mungkin, tetapi pertanyaannya apakah dia menjual mie ayam dan bakso di bengkel, apakah itu dipandang baik oleh konsumen? Bisa saja ada konsumen yang menganggap bahwa kan bengkel itu adalah misalnya tempat yang Yang kotor, kotor kan, karena dia kan beroli, terus membongkar mesin-mesin juga, pokoknya kayak kotor lah, kurang higienis. Nah, tidak mungkin tempat-tempat seperti itu menjual mie ayam atau tempat-tempat tersebut menjual bakso ataupun berbagai menu-menu lainnya seperti mungkin ada popcorn kah, ada apapun itu. Nah, karena itu dengan adanya strategi TI dan strategi bisnis ini, tentunya strategi TI ini dapat menjadi suatu acuan untuk keberlangsungan strategi bisnis di dalam suatu perusahaan ataupun suatu organisasi. Oke, kita lanjut lagi. Apa manfaat dari penyelarasan strategi TI dengan strategi bisnis? Manfaatnya itu untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengurangan biaya, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat. Berarti dengan memanfaatkan TI dengan strategi bisnis, jadi menyelaraskan nih untuk mencoba untuk menyambungkan antara strategi TI dengan strategi bisnis ini dapat membuat penghematan biaya tadi, penekanan biaya sehingga biaya jadi lebih murah. Nah, dengan penggunaan strategi TI ini dalam strategi bisnis, tentunya kita dapat mengetahui bahwa ternyata dalam keberlangsungan suatu bisnis yang diperlukan dalam bisnis tersebut harusnya ini, yang ingin dibeli untuk mendukung ini bisnis ini adalah ini. Artinya yang ingin kita sesuatu yang ingin kita beli ataupun kita ini investasikan, akomodasikan ke dalam keberlangsungan bisnis tersebut tidak melenceng dari tujuan dibangunnya bisnis tersebut. Artinya mengurangi pengeluaran yang tidak gitu. Nah, di situ ada juga apa tadi yang terakhir, pasar, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar. Nah, teman-teman semua dengan memanfaatkan TI dalam berjalannya suatu bisnis, tentunya kita dapat mengetahui ataupun dapat menyesuaikan antara keberlangsungan ataupun perihal yang terjadi di dalam, makanya kita akan up to date, artinya kita akan update dengan kemauan konsumen di dalam pasar-pasar. Selanjutnya kita lanjut saja. Pemirsa, tentunya strategi TI dan strategi bisnis, semuanya dalam penyelarasan strategi TI ke dalam strategi bisnis tentunya ada kelebihan dan kekurangan. Nah, mungkin Saudari Arista bisa menjelaskan ataupun mengemukakan opini terkait kelebihan dan kekurangan dari strategi bisnis ini. Kelebihan dari strategi bisnis yang pertama ada peningkatan kinerja. Ya, strategi yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam operasional perusahaan. Yang kedua ada keunggulan kompetitif. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat membedakan diri dari kompetitor dan mencari lebih banyak pelanggan. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Ya, informasi yang akurat atau relevan dapat mendukung manajemen dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat. Sedangkan kekurangan sistem bisnis yang pertama itu biaya implementasi yang tinggi. Dalam mengembangkan dan menerapkan strategi baru seringkali memerlukan investasi yang signifikan.
Yang kedua, resiko ketidakcocokan. Jika strategi tidak sesuai dengan budaya perusahaan atau pasar, hal ini dapat menyebabkan kegagalan atau kebangkrutan. Yang ketiga, ketergantungan pada data. Keberhasilan pada strategi sangat bergantung pada kualitas data. Jika kualitas datanya buruk, maka pendapatannya pun akan buruk. Yang terakhir, perubahan yang lambat. Proses perubahan dalam sistem bisnis bisa memakan waktu. Yang dapat menghambat respon terhadap peluang pasar yang cepat. Baik, berarti ada kurang lebih di sini ada 6 ya. Masing-masingnya ada 3 dari kelebihan dan kekurangan dari penyelarasan strategi TI dengan strategi bisnis. Untuk kelebihan sendiri ya seperti yang sudah dijelaskan dalam sebelum-sebelumnya, ada di situ peningkatan kinerja, keunggulan kompetitif, dan pengambilan keputusan. Terus untuk kekurangannya ada biaya implementasi yang tinggi. Terus ada risiko ketidakcocokan. Risiko ketidakcocokan di sini artinya yang ditakutkan adalah ketika mengeluarkan suatu strategi TI dalam penyelesaian strategi bisnis, ternyata strategi tersebut tidak cocok dengan pasar yang sedang berlangsung ataupun kemauan konsumen di dalam pasar yang akan bincang-bincang lagi dengan wawancara terakhir atau narasumber terakhir, yaitu Saudara Gian. Mungkin Saudara Gian agak bisa lebih kesini sedikit untuk penerangan cahaya. Saudari Arista dan Saudari Simpa agak lebih mundur sedikit. Gian agak dapat cahaya sedikit. Ya, bagus, pintar. Oke, jadi selanjutnya adalah bagaimana penerapan strategi TI di perusahaan. Oke, kalau untuk menerapkan strategi di perusahaan itu kita harus menggunakan langkah-langkah yang saya beritahu ini. Yang pertama, kita harus menyesuaikan visi dan misi TI selaras dengan tujuan daripada perusahaan tersebut. Dan dari visi misi TI yang telah diselaraskan dengan tujuan bisnis, akhirnya kita bisa menyusun strategi TI. Dan dari strategi TI ini kita akan membuat rencana, apakah rencana strategi ini akan menjadi rencana jangka panjang ataupun menengah atau pendek. Dan dari situlah kita akan ke langkah selanjutnya, itu dengan melakukan analisis kebutuhan. Kita akan menganalisis apa sih kebutuhan daripada perusahaan yang kita buat ini. Apakah kita butuh teknologi ini atau tidak, atau gimana ya. Dan berikutnya, dari melakukan analisis kebutuhan, kita akan melakukan namanya penyusunan anggaran TI. Yang dimana kita akan penyusunan anggaran TI. Dan dari penyusunan anggaran TI ini kita dapat membentuk namanya tim manajemen TI yang akan bertanggung jawab mengenai pengelolaan TI dan pengendalian TI dalam perusahaan kita. Dan langkah terakhir itu ialah pemantauan dan evaluasi. Dengan cara kita melihat apa sih kata-kata pelanggan, kita dapat melakukan inovasi terhadap strategi kita, dan kita juga melakukan evaluasi apakah ada kekurangan daripada strategi kita. Oke, contoh apa bisa? Mungkin bisa kasih contoh. Oke, contohnya kayak perusahaan Gojek, yang seperti yang kita tahu kan, perusahaan Gojek itu kan perusahaan jasa online ya kan, yang mana perusahaan tersebut menjual jasa kepada perusahaan itu menjualkan jasa pada konsumen, yang dimana strategi TI ini digunakan pada aplikasi Gojek. Contohnya kayak kita memesan layanan Gojek, pesan antar barang ataupun memesan orang untuk mengantar kita. Oh iya. Nah, dimana kan ini aplikasi kan banyak sekali pengguna. Kalau kita jadi aplikasi itu kalau kita tidak bisa menangani dengan baik, itu aplikasi akan jadi down karena banyak pengguna kan. Karena itu aplikasi Gojek mereka menerapkan sistem cloud computing, di mana sistem itu
akan menangani hang atau down system karena banyak sekali penggunaan daripada pelanggan. Dan juga Gojek juga sering melakukan namanya inovasi-inovasi seperti mereka menambahkan fitur Gojek, GoPay, GoFood, GoFood. dan apa ada Gomart Ya, dan ada Gomart, di mana ini akan dapat membuat pelanggan merasa lebih betah dan tidak ingin berpindah ke layanan yang lain. Oke, berarti untuk penerapan dari strategi TI perusahaan ini, untuk langkah-langkahnya secara singkat saja, secara poin-poin umum ada 4. Nah, pertama ada penerapannya tuh dengan penyesuaian visi misi TI dengan tujuan dari suatu perusahaan. Terus ada melakukan kebutuhan, menganalisis kebutuhan dari perusahaan tersebut. Terus ada melakukan penyusunan anggaran TI sehingga dengan begitu dapat membentuk tim manajemen TI agar bertanggung jawab dengan pengoperasian strategi TI. Terus terakhir ada pemantauan dan evaluasi guna untuk mengetahui apa kekurangan yang disampaikan dari konsumen terhadap strategi TI yang digunakan. Di sini juga diberikan contoh dari perusahaan atau aplikasi Gojek. Nah, aplikasi Gojek ini seringkali mengalami down system ataupun hang dikarenakan banyak pengguna yang memakai sehingga mungkin dengan memanfaatkan strategi TI ini dapat lebih mengoptimalkan kepada perusahaan Gojek agar membuat sistem ataupun suatu integrasi yang lebih efisien, lebih optimal dan efisien agar ketika banyak digunakan oleh banyak pengguna ataupun banyak konsumen yang memakai aplikasi tersebut, pada akhirnya perusahaan tersebut aplikasi tersebut tidak akan mengalami down system ataupun hang, sehingga para konsumen dapat dengan senang dan setia menggunakan aplikasi tersebut. Terus ada juga terdapat beberapa inovasi, di antaranya ada GoFood, ada GoPay, dan lain sebagainya. Nah, dengan memanfaatkan strategi TI tentunya dapat membangun tim evaluasi yang lebih baik. Artinya di sini dengan memanfaatkan tim evaluasi yang ada, artinya kita dapat melihat kemauan dari para konsumen. Mungkin selain Gojek hanya menjual jasa dengan ojek antar jemput online, pemesanan online, mungkin bisa juga dengan pemesanan makanan secara online, ataupun GoFood, ataupun ada GoPay, yaitu dompet elektronik, alat transaksi online, transaksi elektronik. Nah, tentunya dengan membuat berbagai inovasi dapat mendukung ataupun meningkatkan suatu perusahaan. Tapi tentunya meskipun dengan melakukan banyak inovasi ataupun menggunakan berbagai banyak fitur di dalam perusahaan ini, di dalam aplikasi Gojek tersebut tentunya harus sesuai dengan, pertama adalah tujuan dan visi misi dari perusahaan tersebut. Tadi selanjutnya ada terkait tata kelola TI, karena tadi kita sudah membahas tentang strategi TI, strategi bisnis, penerapan TI di perusahaan, dan sistem informasi ada juga. Dan selanjutnya kita akan mempelajari terkait tata kelola TI. Mungkin menurut Dian sendiri, apa yang Dian ketahui terkait tata kelola TI? Secara sederhana, tata kelola TI itu merupakan suatu kerangka kerja sistem yang berbasis teknologi informasi, yang dimana sistem ini nih dia bertujuan untuk mendukung daripada tujuan dari organisasi ataupun perusahaan kita. Dan tata kelola TI ini berfokus pada pengendalian, pengontrolan, dan pengambilan keputusan, sehingga para perusahaan ataupun organisasi dapat meminimalisir resiko-resiko yang ada. Oke, contoh. Oke, ini ketemu lanjut. Mungkin kalau menurut Sinta dengan Arista terkait tata kelola TI, apa nih tata kelola TI?
Dari kelola TI, Kalau dari Gian sendiri mencerahkan ternyata sistem. tata kelola TI itu adalah sistem untuk mendukung tujuan dari organisasi mungkin dalam kasus seperti pengambilan uh, dalam kontrak ataupun pengambilan keputusan untuk solusi untuk jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Kalau menurut Sinta dan menurut Arista sendiri, apakah hal juga yang sama seperti ini ataupun ada pendapat lain lagi ingin menambahkan mungkin? mungkin tata kelola TI itu mungkin bisa membantu orang lain untuk mengetahui informasi yang terkini atau apa. Kalau Arista tata kelola TI, Kita kelola TI sama juga kayak seperti Sinta, kayak membantu kita dalam menggali informasi. menggali informasi, iya menggali informasi untuk pengambilan keputusan. Ya. Seperti itu. Berarti di sini tentunya pertama tata kelola TI itu yang umumnya sebagai suatu sistem untuk mendukung tujuan dari perusahaan teman-teman. Untuk tujuan dari perusahaan ini sudah dibahas ya ulang-ulang mengenai tujuan dari perusahaan itu apa. Tentunya waktu perusahaan itu jalankan tentunya harus selaras dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Terus dalam hal ini juga mungkin mungkin sebagai alat kontrol dan alat pengambilan keputusan yang tepat di dalam suatu organisasi, baik itu keputusan untuk jangka panjang perusahaan, jangka menengah maupun jangka pendek dari suatu perusahaan. Akan tetapi ini aneh bertanya lagi kepada ketiga narasumber ini, tapi apakah dengan menggunakan tata kelola TI ini dapat dikatakan bahwa suatu perusahaan sudah maksimal? Apakah dalam penerapan tata kelola TI ini dapat dikatakan bahwa tata kelola TI ini sangat efisien atau maksimal dalam pemakaian dalam suatu perusahaan atau tidak? Betul. Tata kelola TI itu sangat efisien. Dimana kalau dulu itu kalau kita ingin mencari informasi atau sebagainya itu kan harus menggunakan media-media manual kayak koran ataupun surat kabar. Sedangkan untuk sekarang untuk mencari informasi itu sangat gampang, tinggal kita searching ataupun kita diberi kabar lah menggunakan media-media online. Sehingga itu dapat menekan namanya biaya operasional. Oke, lanjut. Sangat membantu karena lebih mudah untuk mencari informasi dari teknologi. Makanya menggunakan teknologi itu dapat mempermudah untuk memperoleh informasi ya. Ya. Mungkin begitu juga kayak bisa mendapat informasi yang cepat tentang masalah terkini lah. Tentang masalah terkini. Jadi mungkin agak sedikit, mungkin ada tambahan sedikit, mungkin terkait apakah tata kelola TI ini efisien di dalam penggunaannya di dalam suatu perusahaan. Kalau di dalam dunia bisnis sendiri, kita mempelajari terkait dunia bisnis 1.0, era 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, dan sekarang hampir 6 atau sudah 5,5 titik. 5,5. Ya, transisi menuju 6,5. Transisi menuju 6.0, 6.0. 6.0 iPhone. Jadi dalam dunia bisnis sendiri sudah mengalami berbagai banyak perpindahan era. Terakhir 5.0 ya, mungkin sekarang ini sedang masuk 5.0. Jadi tentunya bisnis harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Begini, kalau misalkan kalau dilihat kenapa sekarang ada GoFood ataupun ada pemesanan makanan secara online? Dikarenakan mungkin sebagian besar orang kalau mereka sudah capek dari kerja mereka dan mereka pulang dan sudah malas untuk keluar rumah lagi untuk kembali makan, mungkin dengan adanya
fitur GoFood ini lebih memudahkan mereka untuk memesan makanan secara online, sehingga mereka tidak perlu membuang waktu ataupun energi lagi ataupun tenaga lagi keluar untuk mencari makan untuk membeli. Nah, itu mungkin salah satu perubahan dari era digital yang digunakan di dalam strategi bisnis untuk mendukung profit dari keberlangsungan dari suatu bisnis, dan dengan memanfaatkan juga tentunya dapat memuaskan keinginan para konsumen. Oke, selanjutnya Penyerapan. bagaimana penerapan tata kelola TI ini di perusahaan? Dalam penerapan tata kelola TI dalam perusahaan ini, kita harus memiliki langkah-langkah yang strategis seperti membentuk struktur pengolahan TI yang jelas, yang dimana pembentukan komite ataupun manajemen TI ini harus sesuai dengan orang yang betul-betul kompeten, dan juga orang itu juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan atau mereka kerjakan. Dan yang berikutnya ialah menyusun kebijakan dan prosedur dengan mengatur penggunaan ataupun teknologi yang akan kita gunakan, seperti penggunaan kerangka kerja itu akan membantu kita dalam apa? dalam menerapkan tata kelola TI dalam perusahaan. Dan berikutnya ialah pelatihan dan juga training terhadap karyawan kita, di mana tata kelola TI ini tidak hanya mencakup tentang bagian manajemen TI atau CIO, tetapi ini mencakup hampir semua bagian-bagian dalam pada suatu perusahaan, seperti manajemen produksi, pemasaran. Mereka perlu untuk mempelajari tentang apa sih tata kelola TI, sehingga tidak terjadi sebuah kesalahan ataupun miskomunikasi. Seperti itu. Jadi mungkin cara penerapan tata kelola ini mungkin situ ya ada penyusunan kebijakan dan prosedur. Nah, dari yang dijelaskan oleh Saudara Gian terkait penyusunan kebijakan dan prosedur ini, mungkin kita berbicara mengenai akuntabilitas ataupun tugas ataupun job desk, tanggung jawab dari masing-masing divisi atau masing-masing manajemen. Mempunyai peran masing-masing. Mempunyai peran Bukan hanya masing-masing. saja manajemen IT, tapi semua bagian-bagian dalam perusahaan atau organisasi juga punya peran dalam tata kelola TI ini. Punya peran dalam tata kelola TI ini, sehingga tidak terjadi Miskomunikasi dalam ataupun berjalannya pekerjaan begitu. Jadi mungkin dengan menggunakan ataupun menerapkan tata kelola TI ini dapat mengoptimalkan kinerja suatu perusahaan. Tentunya misalnya manajemen produksi tentunya dia harus menjalankan tugasnya dalam hal memproduksi suatu barang ataupun memproduksi suatu jasa. Tentunya manajemen produksi tidak keluar ataupun tidak melenceng dari tugasnya. Tidak mungkin manajemen produksi dan melakukan tugas sebagai dalam hal keuangan ataupun dalam hal pemasaran. Tentunya masing-masing manajemen punya akuntabilitas untuk mempunyai tugas job desk masing-masing, sehingga dengan menerapkan tata kelola TI ini dapat lebih membantu mengoptimalkan kinerja dalam masing-masing divisi dalam suatu masing-masing manajemen dalam suatu perusahaan, sehingga dalam berjalannya waktu tidak ada mengalami namanya kelencengan dari tugas dan tanggung jawab dari masing-masing divisi. Oke, jadi ya pemirsa, karena tidak terasa pertanyaan sudah sangat banyak yang dilontarkan dan juga jawaban yang sudah sangat banyak dikemukakan. Ini sudah berapa menit nih? 49 menit 1 jam. Wow, tepuk tangan dong, baru pertama kali nih apresiasi. Jadi ya sudah sampai di penghujung podcast kita pada siang menjelang sore hari ini. Podcast kita yang berjudul City.
Jadi pada akhirnya mungkin agak sedikit kesimpulan dari saya. Nanti kesimpulan dari kita berempat. Kesimpulan dari saya mungkin terkait CITIS, ini sistem informasi dan teknologi informasi ini, yang mungkin sistem informasi, teknologi informasi ini adalah sebuah sistem ataupun sebuah wadah yang memang sangat cocok ataupun sangat pas dalam membangun keberlangsungan suatu bisnis dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi informasi yang merupakan wadah dari keberlangsungan dari berjalannya suatu sistem informasi. Artinya dia dapat memudahkan perusahaan sehingga tujuan dari perusahaan, artinya berjalannya perusahaan tidak melenceng dari tujuan yang dibangun perusahaan tersebut, dan pada akhirnya tentunya dapat meningkatkan laba atau profit dari perusahaan tersebut. Arista, kesimpulan mungkin yang kamu bisa berikan kepada para penonton, terkhususnya ibu kita tercantik, Ibu Junita. Kesimpulannya itu SI dan TI sangat membantu karena saling berkaitan satu sama lain. Contohnya yang SI ini tugasnya hanya berfokus pada mencari dan mengelola data, dan TI membantu untuk mengekspos data yang sudah dikumpulkan atau yang dicari. Sinta? Kalau kesimpulan dari saya, mungkin TI dan sistem informasi dengan teknologi informasi itu mungkin sangat berkaitan karena kita dapat mencari informasi yang akurat real time yaitu, saat ini yang dibutuhkan. Dari Gian? Kalau dari saya, strategi informasi dan juga tata kelola TI itu sangat berkaitan, dikarenakan tata kelola TI itu harus maksudnya strategi TI itu harus selaras dengan tata kelola TI, sehingga implementasi atau penerapan strategi TI ini dapat berjalan dengan lancar. Dan juga di era sekarang, yang mana era yang maju ini, di mana perusahaan harus ataupun organisasi harus terus bersaing, dan tata kelola TI dan strategi TI ini merupakan salah satu jalur untuk dapat bersaing sama bisnis lainnya. Menciptakan daya saing yang kompetitif, dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Oke, jadi ya cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3 terkait podcast kita yang berjudul City ini. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat siang menjelang sore dan salam interaksi. Salam interaksi kawan. salah interaksi. Salam interaksi. 1, 2, 3. Siu. Sudah.